Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News ya, dan akan bicara tentang bagaimana properti perumahan gitu ya, dan saya akan mewawancarai Ketua DPD Himpera Bali, Bapak Wayan Jayantara. Kita langsung sapa dulu. Om Swastiastu Pak Wayan. Swastiastu. Menawi gatul sehat nih? Cek Rahajeng Rahayu. Om Swastiastu, Rahajeng para pemirsa Bali TV. Oke. Di mana berada, kami dari DPD Himpera Bali akan menyampaikan sesuatu hal mengenai perumahan, baik itu rumah FLTP dan rumah komersil. Oke. Pertama-tama selamat tahun baru juga ya. Selamat tahun baru 2021 nih, tetap semangat ya. 2020 nih. Semangat kita. 2020 tahun yang berat ya Pak Wayan. Tapi mungkin bisa cerita tahun 2020 bagaimana nih? Himpera lancar-lancar saja. Memang dengan adanya satu pandemi, kita memang ngalamin yang sangat berat ya, khususnya di bidang pariwisata. Ya betul. Karena Bali ini adalah tulang punggungnya itu adalah pariwisata. Betul. Yang mana pariwisata mengalami seperti apa yang kita lihat sekarang. Dengan kondisi pariwisata terpuruk sekarang dengan adanya pandemi ini, makanya ada keterkaitannya dengan perumahan. Ya. Kalau sudah perumahan kena, ada beberapa yang keterkaitan yang kena, baik itu tenaga kerja, betul ya. bahan materialnya, jadi semen dan segalanya, itu pasti akan terjadi penyusutan pemakaian di dalam perumahan itu. Betul. Nah, dengan kondisi itu kami tetap memiliki satu semangat bahwa tahun 2020 memang kita ngalamin di Januari kita masih cukup bagus, Februari bagus, di Maret itu kita terjadi penurunan ya? Penurunan signifikan yang kita alami. Drastis atau cukup terjadi kurang sekitar penjualan sel kita itu seluruh Bali itu kurang lebih ada penurunan sekitar 60% di bulan Maret itu. Sangat luar biasa ya. Di bulan Maret. Mulai di bulan Maret, terus bulan berikutnya terjadi juga penurunan. Dan sampai Desember ini kita mengkontribusikan untuk perumahan murah, terutama FLTP, itu cuma 27-30% lah. Oh. Ya. Itu. Nah, kenapa ini? Itu kan pertanyaannya. Ya, betul ya. Tahun 2020 ya. Yang pertama, banyak karyawan hotel, restoran yang terkaitan dengan pariwisata di PHK atau dirumahkan. Betul. Bahwa pembeli-pembeli kita itu adalah mereka-mereka. Ya. Dan sekarang akhirnya kita punya cara yang lebih ini. Kemana? Harus kita pasarkan rumah-rumah ini. Kan gitu Pak ya? Betul. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa kita ke ANS, kita coba ANS, coba kita ke guru-guru ya. Oke. Kita coba untuk memasarkan ke TNI dan Polri. Ya, dan itulah pangsa pasar yang sekarang kita bidik. Iya. Gitu, Pak, ya. Jadi merubah strategi ya. Kalau sebelumnya dari pegawai pekerja di pariwisata, betul. Kemudian ke TNI Polri, ASN, guru-guru ya, Pak ya. Yang dan bagaimana? Ada respon dari mereka ini atau sama-sama ternyata susah juga nih mereka ini? Mereka itu cukup lumayan lah respon. Cukup lumayan Pak ya. Kita bisa memberikan kontribusi pemasaran kita, sales kita ke beliau-beliau ini itu kurang lebih 20% sekian. 20%. Jadi ada pergerakan lah Pak ya, dari teman-teman Himpera ini ya. Contoh seperti kita lihat Singaraja. Singaraja ada beberapa anggota kita masih jualan, masih oke lah ya. Terus Tabanan juga masih oke lah, masih bisa ya. Kelungkung juga masih bisa. Sejalan ya. Nah, yang masih agak sedikit seret sekarang adalah daerah Kabupaten Negara. Ya. Oke. Gianyar sedikit terkendala juga. Kalau Denpasar gimana Pak? Kalau Denpasar kita bicara rumah komersilnya yang jalan. Oh, itu rumah juga. Oh, gitu ya. Gitu. Terjadi satu penurunan. Nah, dalam kondisi seperti inilah ya, teman sampai yang namanya rekstrak kreditnya segala, terus para
user yang sudah mendapatkan KPR ikut juga restoran karena tidak ada kemampuan, karena faktor-faktor di PHK atau dirumahkan. Ini yang jadi faktor utama kita. Kembali lagi kita bicara bahwa Bali ini adalah pariwisata. Tidak bisa lepas dengan pariwisata itu. Gitu. Yeah. Nah, jadi kalau sudah pariwisata itu adalah keterkaitan pada kesehatan. Kalau kesehatan sudah bermasalah, profesi ini berarti bermasalah. Jadi itu berarti di tahun 2021 ya, kita sebelum masuk nih awal ini 2021 gimana Pak? Karena pariwisata kan ini belum juga sepertinya menunjukkan gejala-gejala. Kita tetap optimis. 2021 ini tetap optimis. Sekarang kuota untuk rumah murah FLTP itu ada total semua 157.000 unit. Se-Indonesia untuk Indonesia. Oh, ya. Nah, yang terbanyak di sini adalah Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara sendiri itu mendapatkan seluruh Indonesia itu 70.000. 70.000 ya. Oke. Terus menyusul BJB, Bank Jawa Barat, BNI, BRI, BNI Syariah. Nah, ini ikut. Nah, harapan kami gitu ya, OJK ikutlah memantau tentang kondisi yang ada di Bali ini. OJK ya Pak ya? OJK. Dari mana gitu? Dari mana? Supaya ada satu kelonggaran untuk pemberian KPR. Oh, ya. Jadi OJK diharapkan bisa memberikan kelonggaran, kelonggaran untuk pemberian seperti kredit itu ya? Yaitu karyawan-karyawan yang kontrak. Ya, karyawan kontrak ini mohon diberikan satu kelonggaran untuk bisa mendapatkan kreditnya. Perumahan itu ya? Perumahan itu. Karena selama pandemi kemarin, tahun 2020 kemarin itu, kontrak itu tidak diberikan KPR. Jadi pegawai kontrak tidak boleh mendapatkan karena persyaratan KPR dari OJK itu. Dari itu sendiri. Nah, semoga tahun 2021 ini ada satu kelonggaran. 2021 ya. Kebutuhan rumah di Bali itu cukup tinggi. Kebutuhannya tinggi Pak ya? Tinggi. Jadi masih banyak orang yang belum punya rumah. Masih menanyakan gitu kan? Adik keinginan untuk punya rumah itu sudah cukup tinggi, tapi kemampuan mereka mungkin yang sangat terbatas. Ya kembali lagi faktor-faktor ada beberapa. Ya pariwisata yang terpuruk gini ya, ekonominya enggak. Dan juga dari karyawan tenaga kerja yang keluar, yaitu yang kapal pesiar itu Pak ya? Kapal pesiar gitu kan. Itu cukup bagus juga, cukup memberikan kontribusi pendapatan untuk Bali sendiri cukup tinggi itu. Gitu. Dan itu mereka nggak bisa berangkat sekarang karena ada beberapa yang tidak bisa berangkat. Gitu bahkan sebagian besar Pak ya. Jadi dari Hempera berharap bahwa OJK bisa turun tangan untuk memberikanlah kelonggaran persyaratan Pak ya. Jadi kayak karyawan kontrak yang mungkin penghasilannya ini bisa diberikan untuk kesempatan kredit ya. Karena kebutuhan rumah di Bali sangat tinggi. Cukup tinggi. Kalau supply gimana Pak? Kemampuan dari teman-teman Hempera untuk menyediakan? Kami itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak ya? Kami bisa mensuplai anggota kami per hari ini itu adalah 120 orang anggota. 120 orang anggota di seluruh Bali. Dan hampir bisa dikatakan produktif. Ya, jadi mereka memiliki kemampuan untuk menyediakan perumahannya. Ya, kita hitung saja kalau seandainya satu anggota membangun 50 unit aja, kalikan 120 udah berapa itu kita kan? Hampir 5.000 sekian kan gitu kan. Tapi lupa tadi Pak, Bali dapat berapa Pak jatah untuk perumahan yang murah? Sebenarnya begini. Kuota Bali itu bebas. Oh bebas ya. Tergantung daripada kemampuan para pengembang ini untuk mengambil kuota subsidi tersebut. Gitu. Dan tergantung permintaan juga Pak. Jadi tidak dibatasi ya, katakanlah semampu pengembang itu menyediakan, permintaannya masuk, ada klop disediakan gitu Pak. Ada. Oke. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya di masa sekarang ini atau beberapa tahun belakangan bahkan sebelum pandemi ada yang mengatakan bahwa harga properti ini kan di Bali agak drop, jatuh gitu Pak. Apa ini benar? Tanah yang lebih murah katanya. Gimana sebenarnya kalau teman-teman Hempera mengatakan, melihatnya ini, apakah memang benar seperti itu, properti ini mengalami penurunan atau seperti apa? Kalau sebelum pandemi mungkin tidak pernah saya dengar yang namanya Bali ini, properti itu di Bali ini ya, khusus turun gitu ya? Turun itu tidak ada. Nggak ada Pak ya? Justru setelah pandemi ini turunnya luar biasa. Oh gitu ya, karena ekonominya. Tetapi justru untuk perumahan murah, FLTP, itu tiap tahun itu terjadi satu peningkatan. Tiap tahun peningkatan juga. Tiap tahun ada peningkatan. Nah kemungkinan tahun 2021 ini ada kenaikan lagi 10 juta kalau nggak salah, menjadi 178.
gitu. Ada peningkatan. Nah, ini menunggu dari juga dari PUPR. Nah, kalau tahun 2020 itu harganya 168.500 juta ya satu unit ya. Tahun 2019 148.500. Berarti kan ada satu kenaikan terus tiap. Oke, jadi itu menunjukkan ada kemampuan. Oke, kalau kita bicara tentang Bali juga, Bali ini kan katanya tanahnya kan sudah mulai agak habis gitu Pak. Apakah dari teman-teman Himpera ini ada keluhan misalnya kesulitan mencari lahan untuk pengembangan rumah atau? Begini, dengan harga itu selalu dievaluasi tiap tahun oleh pemerintah. Jadi kenaikan itu terjadilah kan. Contoh Tabanan harga tanah. Singaraja juga terjadi peningkatan. Ya, selama sesuai dengan margin yang kita dapatkan ya nggak ada masalah. Tetap kita akan bekerja. Tapi maksud saya tanahnya ada ya Pak ya? Masih ada ya. Tanahnya. Sekarang gini, para anggota Himpera untuk tetap mengacu pada aturan-aturan daerah. Contoh mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Contoh seperti apa? Tanah pertanian. Itu sudah jelas tidak boleh dipergunakan, diperuntukkan untuk perumahan. Nah, jadi anggota-anggota kami itu supaya tetap menjaga hal itu. Ya. Pertanyaan saya satu lagi Pak, yang adakah teman-teman yang tergabung Himpera sampai bangkrut tutup gulung tikar? Atau semua bertahan mungkin? Kalau gulung tikar itu sampai saat ini belum ada. Belum ada ya Pak, masih ada ya. Karena begini ya, kami sebagai ketua, saya sebagai ketua dalam hal ini selalu memberikan satu edukasi kepada teman-teman. Kalau dia sudah mengalami, anggota kami sudah mengalami suatu masalah, kita coba masuk. Baik, terima kasih Pak Jayantara, sudah waktunya 15 menit dan ada beberapa informasi yang sudah bisa kita dapatkan. Bagaimana ya kondisinya memang agak susah, tapi optimisme dari kawan-kawan Himpera ini sudah luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya. Walaupun ya yang penting susah. Nomor satu itu adalah prokes. Prokes ya. Jagalah itu ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, pakai ini. Cuci tangan. Baik, terima kasih Pak Wayan atas waktunya dan demikian tadi Bisnis Bali News saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap pakai masker ya, tetap jaga jarak, cuci tangan. Saya tutup dengan Prof. Sandi, Om Santi Om. Terima kasih.